Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB tentang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan mengupload videonya setiap hari. So stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go. Nah, soal yang pertama, rasio antara jumlah pupuk yang ditambahkan dengan hasil produksi atau yield tanaman disebut dengan istilah bla bla. Ini kan kata kuncinya rasio. Rasio itu artinya perbandingan kan? Perbandingan antara jumlah pupuk ya, kemudian dengan hasil produksi atau yield. Nah, berarti kan di sini kan jumlah pupuk dibagi dengan hasil produksi. Nah, ini apa namanya? Nah, kalau kita ngomong rasio itu kan pasti ujung-ujungnya pasti nanti jadi persentase. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya kalau yang berbau-bau persentase berarti dari sini ya. Produktivitas. Berarti berapa eh, perbandingan antara pupuk yang diberikan dengan hasil atau dampak yang diperoleh. Nah, kalau efektivitas itu artinya keberhasilan pupuk dalam meningkatkan hasil panen. Jadi efektivitas itu tidak berhubungan dengan rasio ya, tapi sebenarnya itu lebih kualitatif. Jadi membicarakan tentang bagaimana keberhasilan pupuk itu dalam meningkatkan hasil panen, efektif atau enggak gitu loh. Kemudian kalau efisiensi itu penggunaan pupuk yang paling minimal untuk menghasilkan panen kayak gitu. Jadi seberapa sih banyaknya pupuk yang bisa kita pakai seminimal mungkin, batas minimalnya berapa untuk bisa menghasilkan hasil panen tertentu. Nah, kalau utilitas itu nggak ada, kemudian keseimbangan pupuk yaitu pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi pemberian pupuk itu kan sebenarnya nggak bisa asal-asalan ya, tapi memang sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Jadi kalau untuk tanaman yang berbuah, misalnya seperti semangka, seperti itu tentu pupuknya akan berbeda dengan tanaman seperti padi gitu atau tanaman sayur-sayuran. Kemudian proses hilangnya air melalui penguapan dari permukaan tanah, permukaan batang dan daunan disebut dengan istilah bla bla bla. Ini proses menghilangnya air. Berarti kalau menghilangnya air kan berarti sesuatu yang menguap. Nah, kalau menguap ini udah gampang lah ya. Ini artinya adalah evaporasi. Jadi penguapan. Tuh, kalau evakuasi ini teman-teman udah tahu lah ya istilahnya evakuasi. Berarti kan kita kayak memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain karena suatu hal tertentu. Biasanya hal itu adalah sesuatu yang bersifat kritikal atau bencana kayak gitu. Nah, kalau ferolisis atau termolisis juga, jadi itu istilahnya sinonim ya, ferolisis dan termolisis itu artinya adalah dekomposisi suatu zat kimia menggunakan pemanasan tanpa oksigen. Nah, jadi kalau pemanasan ini kan biasanya kita menggunakan api kan, dan biasanya penggunaan api itu kan membutuhkan kadar oksigen tertentu. Nah, kalau yang di ferolisis atau termolisis itu pemanasannya itu tanpa melibatkan oksigen.
Nah, kalau emisi itu zat buangan. Jadi kalau teman-teman biasa dengar emisi zat karbon misalnya atau emisi dari kendaraan bermotor gitu. Itu emisi. Nah, kalau aerokuasi itu nggak ada. Kemudian komponen utama dari pupuk hayati adalah bla bla bla. Nah, pupuk hayati ini teman-teman harus tahu dulu ya istilah pupuk hayati ini ya. Kalau pupuk hayati itu artinya pupuk yang eh, dia bisa anorganik juga. Jadi ke pupuk organik itu udah pasti hayati, bisa juga pupuk anorganik tapi tergantung dari komponen apa yang menyusun pupuk tersebut. Nah, yang disebut dengan pupuk hayati ini contoh yang paling gampang itulah pupuk NPK ya. Nah, pupuk NPK itu kan kepanjangannya berarti natrium, fosfor, dan kalium. Itu yang pupuk hayati. Nah, untuk pembentukan dari pupuk hayati itu sendiri dia melibatkan suatu apa ya pemicu. Nah, pemicunya itu adalah mikroba. Jadi kalau misalnya tanpa ada mikroba itu pupuk hayati itu tidak akan terbentuk. Jadi teman-teman bayangin kalau misalnya teman-teman punya pupuk kompos itu kalau nggak ada mikrobanya ya teman-teman nggak akan bisa dapetin pupuk kompos. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Kalau nitrogen ini sebenarnya eh, komponen juga tapi terlalu sempit jadinya. Memang salah satu contoh pupuk hayati itu NPK ya, tapi kan pupuk hayati nggak cuma NPK, ada yang lain juga gitu kayak pupuk kompos yang saya bilang tadi, pupuk kandang dan lain sebagainya. Dan kalau bakteri itu bakteri tidak semua jenis bakteri yang bisa untuk menguraikan suatu senyawa organik itu untuk membuat pupuk hayati. Jadi bakteri kan macam-macam gitu ya. Sementara kalau yang khusus untuk penguraian itu disebut dengan mikrobata. Jadi kalau bakteri yang di usus itu nggak bisa, atau bakteri yang di makanan atau di tangan teman-teman, kalau nggak cuci tangan itu beda lagi. Kemudian berikut ini adalah pupuk anorganik kecuali. Nah, ini gampang ya. Kalau organik, ini kan berarti pupuk yang istilahnya alami lah gitu kan. Kalau anorganik berarti dia melalui proses kimiawi. Nah, berarti di sini kan kita ditanyakan mana sih yang bukan anorganik gitu ya. NPK ini udah pasti kimiawi ya, dibuat di pabrik. Kemudian ZA juga, urea juga, meskipun kalau urea itu kan sebenarnya senyawa yang ada di dalam air seni ya, tapi pupuk urea itu sendiri dibuat melalui proses kimiawi atau lewat pabrik. KCl gitu juga, ini kan kalium klorida. Kemudian NPK berarti ini nitrogen, fosfor, dan kalium. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B, pupuk kandang. Karena ini memang hasilnya dari uh, kotoran ternak kayak itu. Kemudian ilmu yang mempelajari distribusi dan pergerakan air disebut dengan bla bla. Ini kata kuncinya air ya. Tapi air itu kan luas banget. Apalagi di sini ada kata-kata hidro, hidro, air, terus hidro. Nah, jadi bingung kan? Nah, ini intinya adalah mempelajari tentang distribusi. Distribusi dan pergerakan air. Nah, ilmunya ini disebut dengan hidrologi. Gitu ya. Kalau hidrolik, hidrolik itu adalah suatu mekanisme untuk pemindahan gaya menggunakan media air atau fluida. Nah, ini contoh hidrolik itu kalau misalnya teman-teman tempat car wash atau tempat cuci mobil itu kan buat naikin mobilnya bisa lebih tinggi sehingga bisa dicuci gitu kan. Itu kan ada satu alat gitu. Nah, alat itu di bawahnya menggunakan air sehingga dia bisa naikin. Nah, itu salah satu apa namanya aplikasi dari hidrolik. Kalau aerologi itu ilmu tentang cuaca. Jadi kalau berbicara tentang cuaca gitu kan, berarti kan ada ilmu yang mempelajari tentang itu, termasuk juga yang terkait dengan lapisan-lapisan atmosfer kayak itu adalah aerologi. Kemudian ada lagi hidroponik. Nah, hidroponik ini kan bercocok tanam di media bukan tanah ya. Jadi kayak teman-teman mungkin pernah juga dulu kan bercocok tanam tapi pakai pasir gitu atau yang lagi tren sekarang menanam sayur-sayuran di media air itu hidroponik. Nah, kemudian ada lagi hidroscience. Hidroscience itu adalah ilmu tentang air. Jadi memang mengkaji air itu. Jadi ini mungkin skopnya lebih luas dibandingkan hidrologi. Kemudian konversi residu organik melalui aktivitas biologis, sintesa mikroba, dan reaksi kimiawi menjadi humus disebut dengan istilah bla bla bla. Ini kan katanya konversi residu. Berarti konversi itu kan merubah kan? Merubah. Residu itu adalah sisa. Sisa dari zat-zat organik gitu. Baik itu dari aktivitas biologis, sintesa mikroba, kimiawi menjadi humus. Nah, humus ini kan berarti bagian yang paling atas dari tanah ya, bagian atas ini yang subur banget itu yang bisa kita tanamin. Karena kan lapisan tanah itu kan banyak banget.
Nah, proses konversi itu disebut dengan apa? Disebut dengan humidifikasi gitu ya. Jadi jangan sampai salah, bukan biokonversi ya. Kalau humidity itu tingkat kelembapan, teman-teman pasti pernah dengar ya humidifier kan? Itu kan alat untuk membuat kelembapan di ruangan menjadi lebih tinggi gitu yang pakai uap-uap kayak itu. Nah, kalau tingkat kelembapannya itu disebut dengan humidity. Kemudian ada lagi humid. Humid itu berapa sih jumlah uap air yang nyampe ke atmosfer gitu, itu humid. Kalau humifora itu nggak ada istilah itu. Kemudian kalau yang biokonversi atau istilah lainnya biotransform, itu proses mengubah zat organik menjadi energi. Nah, proses mengubah zat organik menjadi energi ini mungkin contohnya yang paling gampang itu mungkin teman-teman udah pernah dengar biogas atau bioenergi ya. Itu kan menggunakan kotoran manusia ataupun kotoran hewan itu diubah menjadi energi tertentu. Atau bisa juga contohnya biodiesel. Biodiesel itu kan dari minyak kelapa sawit ya, minyak sawit itu diubah untuk jadi bahan bakar misalnya kendaraan gitu kan bisa dicampur gitu kan atau untuk keperluan industri. Itu bioconversion. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time. Have a nice day. Bye-bye.